Sini. Lumpuh. Terus saya lumpuh. Allah. Mama Elang Mul, saya mau bertanya nih Mak. Kemarin kan PWI Cirebon sudah sudah memberikan aksi ya, memberikan istilahnya pemasangan baliho ya, tujuannya cek ombak lah ya, cek ombak. Tapi cek ombak kita kan sudah berhasil lah, walaupun hanya beberapa jam tiba-tiba ada yang nyopot. Sementara itu tanggapan Mama seperti apa nih Mak, sebagai yang tahu sejarah tentang Ki Buyut Kendit dan Sarip Husein, Raden Toharudin. Coba Mak minta penjelasan lagi Mak, karena mereka ternyata ada perlawanan itu Mak. Klalen Pak. Jadi oke lah ya, saya asli di sini ya, dan keluarga besar saya dimakamkan wilayah itu dari keluarga Pangeran Sutajaya ya. Nah, jadi saya hampir tiap bulan tahu di situ sejak kecil itu ya. Nah kemudian saya sering nanya juga itu daerah ini siapa? Oh ini dari keluarga Kadoman. Tapi kok jarang ya? Iya, karena ahli warisnya nggak tahu ke mana. Ya. Kemudian yang di pagar itu ada 3 ya, di dalam pagar tembok tingginya 1,5 meter itu ada 3 makam, yaitu satu adalah Ayub Husein, kedua adalah Raden Toharudin Al-Jawi, kemudian adalah satunya adalah Pangeran Diningrat lah, atau dikenal oleh masyarakat mah Pangeran Buduk. Maaf ya. Yang disebut Pangeran Buduk kan Mak? Yang disebut Pangeran Buduk itu apa, Ki Buduk Jaya? Bukan. Oh lain lagi. Itu mah generasi muda ya. Oh iya. Generasi sekarang. Nah itu ada 3, jaraknya berdekatan. Kemudian ada lagi yaitu makam Pepunden. Iya. Ataupun makam tokoh ya, tokoh lama itu zaman Demak, yaitu Buyut Kendit. Itu Kesultanan Demak awal ya. Itu pada saat generasi dengan Buyut Habibah ya, Demak aktif. Buyut Habibah itu bukan golongan Balawi kan? Bukan, Buyut Habibah ya, bukan Balawi ya Habibahnya ya. Jadi namanya Buyut Habibah, laki-laki, ada makamnya di Kalisari. Nah, Kalisari Losari. Nah, jadi tadi saya saksi hidup maesannya ya, yang saya baca. Namun sekarang saya kaget nih, kok nisannya nggak ada, jarak makamnya robah, kedudukannya. Tadi jarak makam cuma 1 meter antara makam dengan makam.
Sekarang ada 2 meternya. Posisinya berubah. Jadi desain makam itu rubah total. Malah ada keluarga saya, Mbah Anam itu yang hilang itu. Karena di situ banyak keluarga saya, sampingnya keluarga saya, sebelah kiri juga keluarga saya. Kalau belakang dan sebelah barat itu keluarga Kanoman. Jadi siapa ahli warisnya? Itu kan dari kita, dari pinutur sepuh saya. Terus ini Mak, setelah kita mengetahui sejarah tentang Ki Buyut Kendit ya, dan Raden Toharudin Syarif Husain dan yang lainnya, selama ini kan diklaim sama mereka ya, diklaim sama Pekalongan. Bahkan kita sudah mengadakan aksi, sudah memasang baliho, ternyata dicopot lagi. Ternyata mereka memaksa bahwa makam di situ tetap itu makamnya Toha bin Yahya. Itu menurut pandangan Mama gimana, Pak? Ya, pendapat Mama dengan ya, itu. Jelas gerakan mereka itu ya, bala itu gerakannya adalah nilai apa namanya, membelokkan sejarah, membelokkan akidah, juga memasukkan makam. Ini bukan rahasia umum lagi. Nah tentunya di samping itu mereka-mereka yang posisinya sebagai pembesar di Balawi enak, yang bekerja pada Balawi hitam, yang cari makan dari situ. Seyogianya ya kembalikan ke aslinya, namanya harus ada, ganti yang tunggu. Luruskan. Luruskan kembali. Jelas kalau luruskan ada reaksi. Ya. Reaksi paling yang tadi numpang makan dari makan itu pasti ada reaksi. Nah kita selaku warga, kita bukan tujuan aksi tapi menyadarkan tujuannya. Nanti kalau mereka tidak nyadar melawannya, kita kantor dengan mudah. Iya. Itu aja harapan saya, kembalikan. Nah kemudian juga kegiatan Buyut Kendit dulu, Makbarah Buyut Kendit coba ramaikan kembali. Dulu ramainya di Buyut Kendit. Iya. Nah sepengetahuan saya pernah juga kejadiannya. Saya pikir dulu yang sering datang itu Haji Agus dari Sindang ada keluarganya Pak Harudin. Saya pikir desain bangunan ya, makam 3 itu kemudian kasih saung pakai genteng pendek. Nah ini Mak, sementara kita kan nggak mau berbenturan dengan pribumi kita ya, saudara-saudara kita sendiri. Kok kenapa yang turun-turun ke lapangan itu kok muhibin-muhibinya gitu loh Mak? Yang saya sayangkan kenapa kok nggak bukan Mbak Alawinya langsung, kok muhibin-muhibinya? Itu menurut Mama gimana Mak? Ya inilah wong Belanda ya, wong Belanda saiki ya. Saya katakan Yahudi lah. Apa itu termasuk jongos Mak? Kalau seperti itu termasuk jongos? Kalau muhibin bukan, ya kita nggak berani lah ya, orang saudara kita kok. Muhibin saudara kita, perlu kita sadarkan, kita rangkul. Apapun seberat apapun muhibin, kita jangan dipukuli, tapi kita rayu, sadarkan. Tujuan kita kan begitu. Tujuannya. Jadi sebaiknya bagaimana menyadarkan mereka. Ya kalau sebetulnya untuk makam di situ orang Ciledug, Leweng Gajah dan sekitarnya sudah tidak. Dan yang memang ada itu yang ada sekarang itu orang dari Kuningan, Indramayu dan Majalengka yang banyak. Iya, dan memang sih ya Maya, sepengetahuan saya waktu saya kecil juga, saya belum pernah dengar tuh bahwa tokoh masyarakat, tokoh agama untuk wilayah Ciledug, Pabuaran, Balon, saya belum pernah mendengar yang namanya Habib Toha bin Yahya itu. Dan memang saya terkadang begini Mak, saya sebagai warga pribumi Nusantara asli ya Mbak ya, sebagai warga Nanjing, terkadang ada kecemburuan sosial juga Mbak. Kenapa kok yang dihauli Habib Toha bin Yahya, sementara jejak digitalnya aja kita nggak kenal. Jasanya apa untuk wilayah Ciledug? Sementara tokoh-tokoh itu kan Mama tahu sendiri banyak. Ada kayak Mi, ada kayak Haji Najib, ada kayak Akna, ada Habib Roda. Iya Mak? Ya kenapa kok nggak dihaulin itu sebagai leluhur kita? Apakah kita tidak bangga dengan leluhur kita sebagai tokoh-tokoh pahlawan di atas, malah yang dibanggakan kok leluhur mereka, leluhur orang-orang Yaman ya, gitu loh. Itu memang mereka itu merekrut bukan setahun 2 tahun ya, dan tentu dengan doktrin-doktrinnya masyarakat Balawi Irengnya percaya. Ya. Balawi Ireng loh. Balawi enak-enak makan apa? Pembesar.
Ini duit yang pernah para irong. Nah, harapan saya kepada yang muda, yuk kita anak-anak kita sadarkan kembali, kita bergerak. Kapan kita mau bergerak untuk menyadarkan anak-anak kita, generasi kita? Nah, makanya tadi karena di sini di JSN adalah kunci wilayah 3 Cirebon, ayo kita bagaimana gerakan menyatu antara pusat, kabupaten, dan daerah menyatu untuk bergerak, bisa menyadarkan, kembalikan Pak Barohnya itu ke Kendit aja. Siap. Harapan saya itu. Ya, siap. Cukup ya. Siap. Ini mumpung ada kepengurusan dari pihak kabupaten, sekarang saya juga mau bertanya bagaimana sikap dari ketua kabupaten setelah adanya pencopotan baliho yang ada di makam Ki Buyut Kendit itu. Tanggapannya ketua kabupaten bagaimana? Apakah perlu dipasang lagi atau perlu aksi yang lain lagi? Monggo Pak Ketua, Mama. Terima kasih buat rekan-rekan PWI. Untuk kalau masalah baliho itu cek ombak, pasang lagi. Seterusnya terus Kak. Bila perlu pasang lagi, nanti selanjutnya bisa apa mau dicek ombak terus nanti dibongkar bisa. Tergantung masyarakatnya aja. Masalahnya kalau masalah itu kan jelas makam itu palsu. Namanya palsu, kuburannya sih asli. Iya. Jadi kita kembalikanlah yang keasliannya menurut mama aja. Jadi jangan sampai kita dibohongin. Betul. Terlalu lama kita dibohongin. Maka dari itu yang jadi kenil-kenilnya atau jadi muhibinya kita dirangkul, sadarkan. Karena apa? Dia itu orang yang lagi kena penyakit lah. Iya. Jadi kita dirangkul, jangan terhubungin. Ayolah kita berbarengan untuk menguasai makam ini bahwa sesungguhnya bukan Habib Toha. Iya. Kan nama yang aslinya. Kan enak begitu kan? Betul, Mak. Jadi nantinya kalau sudah begitu, kalau belum dirubah nanti akan berlanjut, tidak akan selesai. Iya. Mungkin menambah nantinya, nambah terus. Beranak ya makamnya. Beranak. Iya, beranak makamnya. Jadi lebih bagus, lebih cepat. Pasang lagi baliho, cek Pasang ombak lagi. lagi. Nanti lama-lama nanti bosan. Harapan mama yang selama ini jadi kibin-kibinnya mereka, kibin-kibinnya Kabib itu, harapan mama apa? Mudah-mudahan disadarkan para muhibin kembali lagi ke ya membanggakan leluhur Nusantara kita. Harapan mama seperti apa, Mak? Mudah-mudahan sih dia itu disadarkan dan membanggakan. Tapi namanya orang kan, namanya Belanda kan, saudara ada yang ikut Belanda, ada yang tidak. Wajar, tapi tetap kita itu menyadarkan. Kenapa menyadarkan? Yang namanya orang tuh kalau jatuh itu jangan sampai jatuh. Kita tolongin lah, jangan sampai itu terjerumus orang-orang yang tidak baik. Iya, dan saya punya keyakinan sih, Mak. Memang saya punya keyakinan banget. Karena memang leluhurnya para muhibin sekarang itu, leluhurnya itu seorang pejuang. Saya pasti suatu saat mereka itu akan sadar. Nah, maka dari itu saya pasti itu mereka itu akan sadar. Kalau memang leluhurnya itu Nusantara, leluhurnya mereka itu pernah memperjuangkan bangsa Indonesia, saya yakin ke anak cucunya pun seperti itu. Ya sesuai tadi saya bilang itu, pepatah orang Arab itu, ma fil abi fil abna itu. ya, ya, betul. Orang tua itu anak itu tergantung orang tuanya gitu. Anak itu tergantung orang tuanya. Kalau memang orang tuanya jongos gitu ya, mungkin anaknya pun sampai turun jongos terus. Jadi kita jangan dulu kita di hujan dulu. Ya mudah-mudahan mereka itu yang selama ini jadi kibin-kibin itu, mudah-mudahan mereka itu nanti suatu saat akan sadar lah ya. Ingat karena perjuangan Indonesia itu berjuang nggak gratisan, Mak. Bukan, itu berjuangnya tumpah darahnya, habisan itu semua itu. Iya. Tidak ada hitungannya itu. Ya darah, ya Mak, air mata, keringat, harta, ya Mak. Meninggalkan kekayaan semua, ditinggalkan itu untuk apa namanya itu memerdekakan negara Indonesia. Itu dengan pengorbanan yang sangat besar. Jadi harapan Mama untuk langkah selanjutnya pasang lagi baliho sebanyak mungkin. Kalau nama menyadarkan. Ya mungkin anggapannya orang kerja. Lama-lama kerja kan jenuh, mungkin saja kita harapkan dia sadar. Ada Kang Topik mungkin dia itu turunnya, kalau dia ada turun yang bagus, mungkin dia itu ada
hati nurani akan kembali. Amin. Mudah-mudahan begitu. Apa kita cari? Gak ada untungnya apa? Untuk menyadarkannya aja gitu. Iya. Sebetulnya, Amin. menyadarkan. Apa menyadarkan? Masalahnya kita kan sekarang. Nanti anak cucu kita yang ditipu daya itu nanti. Jangan sampai itu anak cucu kita itu ditipu daya. Iya. Terima kasih Mama sebagai Ketua Kabupaten PWILS Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah berarti sepakat ya kita pasang baliho lagi. Sekarang saya mau bertanya sama semua anggota PW yang ada di sini. Punten Ustadz Faridi, mangga untuk tanggapan Kang Ustadz Faridi, monggo itu. Mangga. Tanggapannya bagaimana? Coba. Punten mangga. Apa maksud tadi? Itu tentang baliho itu kan dicopot, gimana reaksi kita, reaksi sampai Kalau saya sangat mendukung karena itu sangat berguna untuk sosialisasi atau edukasi ke masyarakat siapa sesungguhnya yang ada di dalam kubah makam tersebut. Sudah cukup dari saya. Nah, coba ini dari Satgas, punten, coba Pak Asep, coba Propos bagaimana tanggapan Propos? Pasang lagi. Bagaimana Pak Asep? Pasang lagi. Pasang lagi. Jangan takut intervensi. Kita lawan. Gas. Lanjutkan pemasangan. Terus yang lain. Pasang deh. Oke. Terus jangan mundur. Oke. Pada rekan-rekan, wabil khusus Mama Elang Mul sebagai kesepuhan kita, alhamdulillah kita sudah dapat keterangan dari Mama Elang Mul bahwa selaku sesepuh untuk Kecamatan Ciledug, dan beliau sangat tahu persis tentang sejarah Makbaroh yang ada di Jatiseng. Itu adalah makam Ki Buyut Kendit, makam Raden Toharudin, Syarif Hussein, sama Pangeran Hendrik Diningrat atau Pangeran Budung ya. Bodana Budug. Ya, alhamdulillah kita semua sepakat untuk PWI LS Kabupaten Cirebon terus memperjuangkan bahwa makam di Jatiseng itu betul-betul makam leluhur kita yang wajib kita pertahankan, jangan sampai dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hidup PWI. Hidup PWI. Hidup PWI. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.